2019-2116. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan. Jadi adanya kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan atau yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau meningkatkan pendapatan negara, seperti itu. Seperti contohnya pemerintah menaikkan jumlah pajak, itu adalah salah satu contoh kebijakan yang meningkatkan perekonomian negara. Lalu contoh yang kedua adalah penghematan pengeluaran negara. Di sini adalah salah satu contoh kebijakan fiskal dalam mengurangi pendapatan negara dan belanja negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi agar supaya perkembangan ekonomi berjalan dengan baik. Jadi tujuan pertama dari kebijakan fiskal ini adalah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Seperti contohnya pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan tertentu untuk memberikan modal, misalkan karena adanya suatu kerugian atau kebangkrutan dari suatu perusahaan, pemerintah memberikan modal kepada perusahaan tersebut agar bisa berjalan seperti biasanya, seperti itu. Tujuan yang kedua adalah mencegah adanya pengangguran. Jadi tujuan adanya kebijakan fiskal ini adalah untuk mengurangi adanya pengangguran atau mencegah pengangguran. Contohnya, dalam suatu perusahaan terjadi kerugian atau kebangkrutan besar, lalu banyak karyawan yang dipecat atau di PHK, sehingga bisa membuat pengangguran di Indonesia menjadi lebih banyak. Maka misalnya pemerintah mengurangi pajak perusahaan tersebut atau membangun perusahaan-perusahaan baru agar supaya bisa membuka lowongan-lowongan bagi pekerja-pekerja lain, seperti itu. Tujuan yang ketiga adalah stabilitas harga. Jadi misalnya bank menurunkan suku bunga agar supaya masyarakat banyak atau lebih banyak lagi menabung di bank. Itu adalah salah satu contoh menstabilkan harga. Yang keempat adalah mendorong laju investasi. Jadi tujuan yang keempat adalah mendorong lajunya investasi. Contoh ketika pemerintah mengurangi pajak, maka pengusaha-pengusaha banyak yang berinvestasi. Jadi karena adanya kenaikan pajak, biasanya masyarakat jadi malas dan tidak ingin berinvestasi. Tapi ketika pajak sudah diturunkan, biasanya banyak sekali pengusaha-pengusaha atau masyarakat yang ingin berinvestasi. Yang kelima adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Contohnya seperti pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang pendapatannya itu rendah atau sedikit, dan mengambil pajak pada masyarakat yang pendapatannya tinggi. Itu kan adil gitu. Bagi mereka-mereka yang pendapatannya kurang atau masih rendah, masyarakat memberikan mereka subsidi atau bantuan. Tapi bagi mereka-mereka yang mampu, pemerintah meminta pajak. Jadi bagi yang mampu dan kurang mampu itu adil. Mereka sama-sama diberi atau dimintai pajak, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal, yaitu ada 2, yaitu yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Jadi kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dimana pemerintah banyak mengeluarkan uang pada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya seperti pemerintah memberi bantuan pada masyarakat yang kurang mampu. Yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal kontraksional, yaitu adalah kebijakan yang dimana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau meningkatkan pendapatan. Seperti contohnya meningkatkan persentase pajak dan mengurangi subsidi. Jadi
Yang pertama adalah kebijakan ekspansif, yang kedua adalah kebijakan kontraksional, yang dimana yang di kebijakan ekspansif ini adalah pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, dan yang di kebijakan kontraksional adalah pemerintah mengurangi uang yang beredar dan meningkatkan pendapatan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam kebijakan fiskal, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yang kedua adalah kebijakan pengeluaran, yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi, yang terakhir adalah utang atau surplus. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang instrumen-instrumen dari kebijakan fiskal, yaitu ada 6 macam. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang, yang selanjutnya adalah anggaran defisit, selanjutnya adalah pembiayaan fungsional, yang keempat adalah anggaran surplus, dan yang kelima adalah stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir adalah pengelolaan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal, 6 macam. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan investasi, dan yang ketiga adalah alokasi atau pendapatan dan pengeluaran. Yang selanjutnya adalah distribusi dan stabilisasi juga pembangunan. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, lalu sistem pajak proporsional, dan yang ketiga adalah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Jadi ketiga itu adalah ciri-ciri dari kebijakan fiskal. Jadi ketika 3 ciri-ciri itu sudah ada, itu berarti adalah kebijakan fiskal. Selanjutnya adalah fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jadi apa saja? Ada 4 fungsi, yaitu memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Islam itu adil ya, dan tidak memaksa. Jadi dalam setiap komponen-komponennya Islam pasti memberi kemaslahatan dan keadilan. Jadi fungsi kebijakan fiskal sendiri dalam Islam adalah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebaikan ekonomi. Yang ketiga adalah manajemen kekayaan pemerintah, dan yang terakhir adalah investasi ekonomi oleh pemerintah. Jadi pastinya dalam suatu kegiatan itu pasti ada fungsi dan tujuannya, yang dimana ketika sudah tidak ada fungsi pasti tidak akan dilakukan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 7 macam. Yang pertama adalah jizyah. Jizyah adalah pajak pada orang muslim yang tinggal di pemerintah Islam. Jadi pajak jizyah ini cuma diperlakukan kepada orang-orang muslim yang biasanya tinggal di negara-negara Islam, seperti itu. Selanjutnya adalah ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang melalui perang. Jadi ketika ada peperangan, itu pasti kita mendapatkan harta rampasan, yang dimana itu adalah ghanimah. Yang ketiga adalah fa'i. Fa'i ini adalah hampa rampasan tapi tanpa perang, jadi merampas harta tanpa adanya perang, seperti itu. Selanjutnya adalah zakat dan kharaj. Nawaib. Nawaib adalah pajak pada umat muslim yang dimana negaranya tidak mampu. Jadi nawaib ini hanya dilakukan atau dikeluarkan pada negara-negara yang kurang mampu. Yang terakhir adalah amwal fahlah. Jadi itu saja dari saya, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.